Tante Ellen, I miss you. Ujung ikat rambut Akila ada di samping. Tanpa ngehack, tanpa jejak. Cara Savannah menatap foto di layar laptop sambil menangis sesenggukan langsung memunculkan tanda tanya besar. Meskipun wajah di foto belum diperlihatkan ke kita, namun harusnya udah dipersiapkan adegan flashback yang akan mengungkapkan masa lalu Savannah bersama pasangan hacker legendaris mendiang kedua orang tua Harry. Kalau memang Savannah ternyata adalah keponakan mereka, muncul pertanyaan yang cukup mengganjal guys. Kenapa Harry sama sekali nggak pernah merasa mengenalnya? Rasanya agak sulit dipercaya ya jika dua keluarga yang ternyata masih sepupuan nggak pernah ketemu sejak kecil. Kecuali kasusnya hampir mirip dengan yang dialami Mohan dan Rose. Namun kematian orang tua Harry kan baru terjadi sekitar 5 tahun silam. Seharusnya masih ada banyak kesempatan untuk kumpul sebagai keluarga besar. Ada kemungkinan Savannah bukanlah keponakan kandung, mungkin aja anak didik atau murid spesial yang diam-diam dibimbing langsung oleh Evan dan Ellen. Bahkan mungkin Savannah pernah diajak masuk ke ruang sistem rahasia di rumah Alferic untuk bisa membantu memasukkan data atau bukti ke dalam The Quiet Ledger jika terjadi sesuatu pada mereka. Jika teori ini benar ya, maka wajar kan kalau Excel sempat merasa wajah Savannah agak familiar. Mungkin dulu mereka pernah ketemu tanpa sengaja saat Savannah datang bersama pasangan hacker itu. Hanya aja karena Evan dan Ellen hampir nggak pernah membawa orang lain ke ruang kerja mereka, Excel menganggap pertemuan singkat itu sebagai hal yang cukup aneh. Jadi meskipun lupa kejadiannya, namun Excel merasa pernah melihat wajah Savannah. Di sisi lain, besar kemungkinan Savannah mengira Excel sebagai cucu dari Dominic Casarius memiliki keterlibatan atau seenggaknya mewarisi dosa keluarga Casarius atas kematian Evan dan Ellen. Bisa jadi kan Savannah sengaja melamar kerja di perusahaan Excel untuk membalas dendam atau melampiaskan amarahnya pada keturunan keluarga Casarius, dan Excel menjadi target pertama dalam rencananya. Beralih ke Harry, sejak siang itu pikirannya masih juga belum tenang. Ada dua sosok yang terus berputar di kepalanya, Billy Moore dengan sikapnya yang terasa janggal, dan Savannah, cewek asing yang sempat melempar tatapan penuh misteri di kantin kampus. Dua kejadian itu memang terlihat sepele, tapi bagi Harry yang terbiasa membaca gelagat orang, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang belum menemukan tempatnya. Sebenarnya guys, bagi hacker sekelas Harry, seharusnya ya bisa melacak identitas Billy maupun Savannah hanya dalam hitungan menit. Apalagi kan sistem Alferic memiliki akses data yang sangat luas dan terlindungi. Jadi mencari riwayat seseorang mestinya bukan perkara sulit. Namun sutradara sengaja memperumit alur cerita. Alasannya sih masih cukup masuk akal. Alferic kan kini udah memasuki era kepemimpinan baru yang perlahan membersihkan seluruh sistem dan budaya kerja warisan Dominic. Sebagai bagian dari tim yang bekerja di dalamnya, Harry pun ikut mengubah kebiasaannya dengan memilih untuk enggak lagi mengandalkan akses tanpa batas yang begitu mudah digunakan. Ironisnya, Harry justru sengaja mundur ke cara yang lebih manual, lebih ribet, dan tentu aja makan waktu. Semua ini jelas membuat proses penyelidikan menjadi jauh lebih panjang dibandingkan jika Harry memakai kemampuan hackingnya. Namun Harry pun gak akan turun langsung ke lapangan guys, karena Akila pasti bakal marah besar kalau tahu ternyata Harry diam-diam menyelidikin temen barunya, Billy Moore. Apalagi kalau sampai ketahuan ternyata Harry penasaran dengan seorang cewek lain. Tahu kan, Akila dengan sifat cemburuan dan paling sulit mendengarkan penjelasan. Karena itulah Harry minta bantuan pada Oliver untuk melakukan penyelidikan manual secara diam-diam. Berhubung Oliver juga bagian dari sistem Alferic yang diminta Harry harus ikut melakukan pembersihan dari kebiasaan mereka melacak data orang. Artinya Oliver akan berubah peran menjadi detektif swasta dadakan, mulai dari membuntutin Billy, mengikutin Savannah tanpa diketahui, diam-diam memotret aktivitas mereka, sampai mencari informasi dari teman-teman kampus mengenai siapa sebenarnya dua orang misterius tersebut. Kebayangkan betapa ribet dan panjang prosesnya. Tapi justru disitulah peluang lahirnya banyak adegan seru. Bahkan Oliver pun siap membantu dengan senang hati, karena penyelidikan ini bisa menjadi pengalihan dari pikirannya yang setiap hari harus bertemu Raisa di kampus. Tapi Oliver nggak pernah bisa mengungkapkan kenyataan bahwa mereka sebenarnya adalah saudara dari ibu yang sama. Jadi dengan menyibukkan di hal apapun mungkin menjadi satu-satunya cara agar Oliver nggak terus kepikiran rahasia besar tersebut. Kyo, Billy gimana kabarnya? Dia udah gak digangguin lagi kan? Billy? Beralih ke Akila, Rose dan Hana yang memilih nongkrong di sebuah kafe yang masih sepi. Nah di saat itu Rose mulai membuka topik seolah basa-basi membahas tentang Billy. Namun baru beberapa kalimat terucap, pintu kafe tiba-tiba kebuka. Billy datang dengan senyuman manis yang begitu santai, seolah emang udah janjian ketemuan dengan mereka di sana. Penampilannya yang masih mengenakan hoodie langsung menguatkan ya kalau Billy memang adalah sosok misterius yang sebelumnya diam-diam mengamati mereka dari balik sebuah mobil. Akila tentu menyambut Billy dengan sangat ramah
tanpa sedikit pun rasa curiga dan langsung percaya saat Billy mengatakan hanya kebetulan lewat. Sebaliknya Rose justru semakin yakin ada sesuatu yang patut diwaspadai. Yang membuat Rose heran bukan hanya soal waktu kemunculan Billy yang terlalu pas, tapi juga sikap Billy yang sama sekali nggak terlihat canggung saat bergabung di meja orang yang sebenarnya nggak membuat janji dengannya. Billy terlalu santai, terlalu percaya diri, seolah semuanya memang sudah diperhitung. Nggak lama Haruna datang dan ikut gabung menikmati makan malam bersama, sedangkan Akila menyempatkan ke kamar mandi sebentar lalu kembali dengan rambut yang udah terurai. Baik Haruna, Rose, dan Hana sama sekali nggak menyadari perubahan itu. Sebaliknya Billy tatapannya langsung menangkap perubahan sekecil itu. Selanjutnya seperti biasa guys, Akila dengan sifatnya yang memang sangat terbuka, hampir semua hal diceritakan tanpa merasa ada yang perlu disembunyikan. Apalagi Billy yang duduk tepat di hadapannya tampak begitu antusias dengan senyuman dan tatapan berbinar mendengarkan setiap cerita Akila tanpa melewatkan satupun detailnya. Lucunya, cukup pertanyaan singkat dari Billy tentang kesibukan Akila, maka Akila justru menjelaskan banyak hal tanpa pikir panjang, mulai dari alamat dan bentuk gedung kantornya, pekerjaannya sehari-hari, proyek apa yang sedang dikerjakan, hingga ekspresi bos Ken saat rapat mereka tadi. Memang Billy bukan pesaing bisnis ataupun wartawan yang sedang menyamar untuk membongkar rahasia perusahaan mereka. Namun adegan ini justru terasa seperti menunjukkan perkembangan karakter Akila yang justru semakin oversharing. Padahal ya berkali-kali Rose mencoba menghentikan cerita Akila dengan mengalihkan pembicaraan dan mengajaknya makan. Sayangnya Akila sedang terlalu semangat hingga nggak menyadari isyarat bestinya. Kemudian Billy minta izin ke kamar mandi dan melihat di dekat wastafel tertinggal ikat rambut milik Akila. Maka Billy mengambilnya lalu memasukkannya ke saku jaket. Yang terasa janggal nih guys adalah cara Billy menyimpan benda tersebut. Entah apakah Billy memang ceroboh atau justru sengaja membiarkan ujung ikat rambut itu sedikit terlihat. Karena Rose sejak awal diam-diam terus mengamati setiap gerak-gerik Billy, maka langsung dengan hebatnya itu mata Rose yang normal sebelah bisa aja melihat benda hitam milik Akila ada di saku jaket hitamnya Billy. Tentu aja guys, firasat Rose semakin kuat bahwa emang ada sesuatu yang gak beres pada sosok Billy Moore. Jadinya setelah Billy pamit pulang lebih dulu, tiba-tiba aja Rose membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Dengan nada santai, Rose minta izin pada Akila dan Hana untuk tinggal bersama mereka di apartemen. Tentu aja Rose siap patungan. Bahkan Rose ingin langsung menginap malam itu juga. Alasannya perjalanan pulang ke rumah keluarga Alferic terlalu jauh dan melelahkan jika harus ditempuh setiap harinya. Tentu aja Akila senang banget mendengarnya guys. Hanya aja mereka tetap harus minta izin ke Billy selaku pemilik unit apartemen. Sayangnya ya saat dihubungi telepon Billy belum juga diangkat hingga belum ada kepastian. Namun kemungkinan Billy akan menyetujui semua permintaan dari Akila. Masalahnya bagaimana jika Billy sebenarnya udah sadar bahwa Rose sedang mencurigainya. Di sisi lain giliran Rose nih minta izin ke kamar mandi dan diam-diam langsung menghubungin Harry untuk menceritakan seluruh keanehan yang terjadi di malam itu. Mendengar cerita tersebut tentu aja Harry hampir panik. Namun dibalik rasa tegangnya Harry sedikit lega karena mengetahui Rose akan tinggal satu apartemen dengan Akila. Seenggaknya ada nambah satu orang lagi yang bisa ikut mengawasi situasi dari dekat. Kalau dilihat dari sisi alur cerita ya guys, perpindahan tempat tinggal Rose juga terasa seperti keputusan yang punya tujuan lebih besar. Buat produksi nggak perlu mengambil adegan di rumah besar Alferic lagi. Apalagi kan belakangan ini aktivitas Rose memang terasa berpindah tanpa pola. Tiba-tiba di kampus, tiba-tiba di kantor, tiba-tiba di kafe. Semuanya nyaris tanpa diperlihatkan rutinitasnya di rumah sana. Artinya interaksi Rose dengan Axel akan semakin secuil aja. Bisa jadi memang sengaja disiapkan oleh saudara-saudara ya agar hubungan keduanya diberi jarak. Bahkan bukan nggak mungkin perpindahan Rose ke apartemen Akila justru membuka kesempatan baru bagi Ken untuk bisa mengantar dan lebih sering menemani Rose. Sementara Axel perlahan hanya muncul lewat sambungan via telepon aja. Jadi buat pendukung Roxelle silahkan bersabar guys karena alurnya masih terfokus untuk banyaknya konflik dari pemeran lain yang bejibun.